Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Ushulus Sittah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dengan mengacu kepada penjelasan Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-18 dan kita sudah masuk poin yang terakhir, ya, masalah penting yang terakhir. Ya, masalah penting dalam agama Islam. Dan anehnya banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar tidak bisa memahami, ya, 6 poin penting ini. Ya, kita masuk poin yang ke-6, ya, yang berada di kotak ini, ya, matan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Beliau mengatakan al-aslus sadis, poin ke-6, ya, masalah penting yang ke-6 yang dianggap aneh oleh sebagian orang. Raddus syubhatil lati wada'aha syaitanu, ya, membantah syubhat yang dibuat oleh syaitan, ya, yang diletakkan oleh syaitan. Syubhat, ya, adalah kerancuan berpikir, ya, hal yang samar yang belum jelas. Membantah syubhat yang dibuat oleh syaitan. Apa syubhatnya? Fi tarkil Qur'ani was sunnati, yaitu meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqati al-mukhtalifati, dan justru mengikuti al-ara, pendapat-pendapat manusia, wal ahwa, ya, hawa nafsu al-mutafarriqati, yang beraneka ragam, al-mukhtalifati, yang berbeda-beda, ya, seperti itu. Wahia, yaitu apa subhatnya? Subhat setan ini, annal qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlaq. Kata mereka bahwasanya Al-Quran dan Sunnah dan hadis Nabi itu tidak bisa dipahami, yang keduanya tidak bisa dipahami kecuali seorang mujtahid mutlak. Mujtahid adalah seorang ulama, ya, ulama besar. Katanya gitu. Ini membantah syubhat setan yang dibuat oleh setan ini. Al-Quran, hadis ditinggalkan, justru mengikuti pendapat-pendapat manusia dan hawa nafsu. Kan banyak hawa nafsu, beraneka ragam, berbeda-beda. Al-Quran nggak bisa dipahami, katanya. Kata mereka nih, orang-orang yang mengaku cerdas, mengaku dirinya berilmu, padahal ini Al-Quran mudah dipahami, ya. Al-Quran, hadis katanya tidak bisa dipahami kecuali oleh ulama saja. Orang awamnya nggak bisa. Nah, ini yang akan kita bahas. Syarah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Hadza huwal aslul akhir. Ya. Ini adalah poin penting, masalah penting yang terakhir. Kan? Wa huwa muhimmun jiddan, dan masalah yang ke-6 ini sangat penting. Wa huwa annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan, mereka ini maksudnya orang-orang yang cerdas, ya, mengaku dirinya berilmu, cendekiawan, tapi dalam ilmu agama nggak paham. Mungkin cerdas dalam ilmu dunia. Inna la na'rifu ma'anil kitabi was sunnah, kata mereka. Sesungguhnya kita tidak bisa memahami makna Al-Quran dan hadis. Wala yumkin an na'rifa, dan tidak mungkin kita bisa memahaminya, mengetahuinya. La ya'rifuha illal ulama'ul kibaru. Nah, tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan hadis kecuali
ulama besarnya saja, ulama besar. Fayuqalu lahum, maka kita sampaikan kepada mereka, Al-Qur'anu fihi asya'u wadihatun. Al-Qur'an itu di dalamnya banyak masalah-masalah yang wadihah, masalah-masalah yang jelas, yang gamblang. Ya'rifu al-'ami wa ya'rifu hal-muta'allimu. Dapat dipahami oleh orang awam dan juga orang yang masih belajar sekalipun bisa paham. Taqumu bihal hujjatu 'alal khalqi, ya, yang dapat menjadi hujjah, bisa menjadi argumentasi 'alal khalqi, bagi makhluk, bagi manusia. Dalam Al-Quran itu banyak hal jelas dan bisa dijadikan, ya, hujjah, jadikan argumentasi bagi manusia. Wa fihi asya'u la ya'rifuha illa al-ulama'u. Dan di dalam Al-Quran juga betul ada perkara-perkara yang tidak bisa dipahami kecuali oleh ulama, ya, para ulama yang ilmunya sudah tinggi. Yaitu hanya dalam rincian saja, rincian agama yang sangat mendetail. Wa fihi asya'u la ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam Al-Quran ya terdapat ya perkara-perkara, hal-hal yang tidak bisa diketahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, jadi ini dibagi menjadi 3. Al-Quran isinya ada yang dapat dipahami oleh orang awam, dan ini kebanyakan ayat-ayat Al-Quran, ya, kebanyakan, lebih banyak ayat-ayat ini bisa dipahami oleh orang awam. Ini kebanyakannya. Nanti mungkin ada sebagian dikit saja, ya. Yang bagian yang kedua, betul isi Al-Quran itu hanya isi Al-Quran itu ada hal-hal yang dapat dipahami oleh ulamanya saja, betul, tapi itu sedikit saja, ya, itu rincian yang sangat mendetail, tapi kebanyakannya orang awam paham. Bahkan nih bagian yang ketiga, ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami orang awam, pelajar, ulama, ya, tidak ada, bahkan hanya Allah yang bisa mengetahuinya, ya. Kalau misalnya tentang perintah, larangan, ya, sembah Allah, bersedekah, ini kan jelas, semua orang paham. Larangan berzina, minum khamar, berbuat syirik, dan lain, ini kan jelas, dan kebanyakan itu mudah dipahami. Ada yang tidak bisa dipahami ya oleh orang awam, dipahami oleh ulamanya saja, ya, seperti apa? Seperti masalah, ya, hal-hal detail, ya, hal-hal detail dalam agama, rincian-rincian agama, ya. Kalau masalah perintah, larangan itu kan jelas. Ada juga yang tidak bisa dipahami oleh orang awam dan juga ulamanya, seperti apa? Dalam ayat-ayat awal kan, di misalnya Yasin, Toha, nah itu potongan ayat kan, ini para ulama juga tidak mengetahui apa maknanya Toha, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Disebutkan juga di tafsir-tafsir Al-Quran itu Allah a'lam, yang mengetahui hanya Allah, ya, potongan-potongan ayat itu, atau disebut dengan huruful muqatta'ah, huruf-huruf, ya, potongan di awal-awal Al-Quran. Betul. Na'am yujadu fil Qur'ani was sunnati umurun la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaqu. Betul, ya, didapati, dijumpai dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada umurun, ya, hal-hal, perkara-perkara la ya'rifuha, tidak bisa diketahui kecuali oleh mujtahid mutlak, kecuali ulama besar, yang ulamanya sudah tinggi. Lakin tujadu asya'u katsiratun ya'rifu al-awwamu. Nah, ini dia. Akan tetapi, ya, banyak permasalahan-permasalahan, ya, berbagai permasalahan dalam Al-Quran itu
bisa dipahami oleh orang awam. Itu kebanyakannya bisa dipahami. Wa ya'rifu al-muta'allimu, dan juga bisa diketahui oleh pelajar, orang yang belajar. Allazi haza ala qadrin yasirin minal ilmi, diketahui oleh seorang pelajar yang dia telah mendapatkan ya sedikit kadar dari ilmunya. Contohnya nih yang jelas-jelas, yang mudah dipahami oleh semua orang. Mislu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik sedikit pun. Nah, ini kan jelas sekali perintah sembah Allah. Ya sembah. Orang awam bisa semua kita paham. Perintah nyembah, nyembah Allah. Dan tidak boleh berbuat syirik, berarti meninggalkan kesyirikan. Jelas sekali. Dan contoh lainnya yang jelas, qauluhu ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Ya, firman Allah lainnya, innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, ya maka sungguh Allah telah haramkan surga baginya, ya bagi orang yang berbuat syirik. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya di neraka. Jelas orang berbuat syirik tapi masih meyakini kesyirikannya, haram surga baginya, berarti tempat kembalinya neraka. Ini mudah dipahami, yang jelas. Wa mislu, contoh lainnya, wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Jelas berarti apa ini? Larangan. Boleh zina, ditinggalkan, dijauhkan. Dari ayat ini juga menjelaskan mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Sarana-sarana yang bisa menyebabkan terjadi perzinahan, ya, dari chattingan, dari berdua-duaan, itu kan sarana-sarana. Ya, mendekati hal itu saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Gitu, ya. Wa mislu, dan contoh lainnya yang sangat jelas dalam Al-Quran, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini jelas, tunjukkan pandangan, jelas, ya, kita tinggal melaksanakannya. Hadhihi umurun wadihatun, ini ya perkara-perkara yang wadihah, yang jelas, sangat gamblang. Ya'rifu al-ami, ya diketahui oleh orang awam, yang bisa dipahami oleh orang awam. Idza sami'a, jika dia mendengar ayat Al-Quran, atau jika dia membaca ayat Al-Quran, ada terjemahannya, bisa dipahami karena sangat jelas sekali. Perintah berarti dikerjakan, larangan ditinggalkan. Kemudian halaman berikutnya, halaman ke-41, ya, wal mujtahidu huwa al mausufu bi kadza wa kadza. Ini kata mereka, mujtahid, ya, mujtahid adalah ulama besar. Ulama besar itu adalah al mausuf, yang disifati bi kadza seperti ini, seperti itu. Ausofan, sifat-sifat, la tujadu tamatan, yang boleh jadi tidak didapati secara lengkap, secara sempurna, fi Abi Bakrin wa Umar, pada diri Abu Bakar dan Umar. Oh bisa ya, ada ulama dia yaitu kata mereka ini disifati yang tidak ada dalam Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar manusia terbaik setelah para nabi, Umar juga. Tentu ulama setelahnya tidak ada yang bisa menandingi kehebatan, keilmuan Abu Bakar dan Umar. Tapi kata mereka, bisa jadi ya, ulama besar menurut mereka itu ada disifati demikian yang tidak ada dalam diri Abu Bakar dan Umar. Ya ini kan aneh, ya ini kan aneh. Syarah ya di bawahnya, yad'una
syurutan lil mujtahidil mutlaqi. Mereka yang orang-orang cerdas, cendekiawan ini yang mengaku dirinya berilmu tapi nggak berilmu. Mereka membuat syarat-syarat bagi mujtahid mutlak, bagi ulama besar. Qad la tujadu tamatan. Boleh jadi itu nggak didapati, tidak ada secara lengkap. Ya. Fi man hum min afdalin nasi. Itu di antara orang yang paling terbaik, yang paling utama. Mislu Abi Bakrin wa Umar, seperti contohnya Abu Bakar dan Umar. Mustahil, nggak mungkin ada yang sifat-sifat mujtahid yang ulama belakangan ya, ulama-ulama sekarang itu menandingi atau keilmuannya lebih hebat daripada Abu Bakar dan Umar. Mustahil. Kata mereka tidak ada, ya itu boleh jadi tidak ada secara lengkap, nggak ada dalam diri Abu Bakar dan Umar. Wa hadha syurutu wada'uha min indi anfusihim. Nah, syarat-syarat ini, wa hadha syurutu, syarat-syarat ini mereka buat menurut mereka sendiri, ya kan, menurut mereka sendiri. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya, tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Qur'an, menghayati, merenungi Al-Qur'an? Ini kan perintah tadabbur. Hadza 'amun lil muslimin. Perintah ini am, umum bagi semua orang-orang Islam. Ya kan, enggak ulamanya saja, orang awamnya, orang pelajarnya, semuanya. Jadi perintah tadabbur dalam Al-Quran itu bukan buat ulama saja, ya kita semua orang yang mau belajar diperintahkan mentadaburi. Kullun ya'rifu minal Qur'ani ma yassarallahu lahu. Masing-masing kita, masing-masing manusia itu bisa memahami, ya, mengetahui dari Al-Quran apa yang telah Allah mudahkan baginya. Ya, dia mudah memahami ayat ini, berarti dia bisa paham. Ya, dia memahaminya, Allah mudahkan baginya, paham apa yang mudah baginya, apa yang telah Allah mudahkan baginya. Fal ami yahsulu ala ma yastati'u, maka orang awam dia bisa yahsul, meraih, mendapatkan kaidah ilmu, ya, ala ma yastati'u, berdasarkan, ya, kemampuan dirinya. Ya. Wal muta'allimu yahsulu ala ma yastati'u, dan juga bagi al muta'allim, bagi pelajar, bisa yahsul, mendapatkan, meraih ilmu, faidah dari apa yang dia usahakan, maksudnya sesuai dengan kemampuan. Ya, mungkin orang awam bisa paham tapi nggak sedetail, nggak sedalam orang yang pelajar gitu. Dan nanti juga orang yang pelajar tidak bisa mungkin lebih dalam, ya, memahaminya daripada ulama, ya, tergantung keilmuan mereka. Yang penting mereka bisa paham sesuai dengan kadar, ya, sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Warasikhu fil ilmi yahsulu ala ma yastati'u, dan orang yang rasikh, orang yang kokoh keilmuannya, ya, para ulama ahli ilmu, yang mendapatkan faidah ilmu, ya, dari tadabbur Al-Quran, ala ma yastati'u, sesuai dengan apa yang dia usahakan, sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi masing-masing bisa paham, awam, pelajar, para ulama, semua paham sesuai dengan kadar pemahamannya. Ya, sebagaimana firman Allah, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah menurunkan air hujan dari langit, fasalat awdiyatun, maka mengalirlah air-air di lembah-lembah tersebut, biqadariha, menurut ukurannya, ya kan, sesuai dengan ukurannya. Kullu wadin ya'khudhu minas sayli qadaruhu. Ya, masing-masing lembah itu, ya, dia mengambil saluran atau air-air, ya, sesuai dengan kadarnya. Kadzalikal ilmu anzalahullahu, demikian pula ilmu yang telah Allah turunkan, ya. Wa kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadarin. Ya, jadi masing-masing hati manusia dia nanti akan mengambil bagian sesuai dengan kadarnya. Qalbul ami wa qalbul muta'allimi wa qalbul alim wa qalbur rasi'i fil ilmi. Masing-masing hatinya orang awam, hatinya pelajar, hati, ya, orang yang berilmu, dan juga hatinya qalbur rasih, hatinya orang yang kokoh ilmunya, itu masing-masing akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar pemahamannya.
kullu wahidin ya'khudhu bi qadarihi, ya masing-masing mereka, awamnya, pelajarnya, ulama, ahli ilmunya, masing-masing mengambil sesuai dengan ukuran ilmunya, kadar ilmunya. Wa bi qadari ma a'tahu Allahu minal fahmi, dan juga menurut ukuran yang telah Allah berikan pemahaman kepada mereka masing-masing sesuai dengan pemahamannya. Tapi bisa dipahami walaupun tingkat pemahaman yang awam dan rendah, yang pelajar menengah, yang ulama di atas tinggi, seperti itu. Amma annahu la yafhamu syai'an minal Qur'an illa al-mujtahidul mutlaq fahadha kalamun ghairu sahihin. Fahadha kalamu ghairi sahihin. Adapun ya, bahwasanya Al-Qur'an la yafhamu syai'an. Adapun Al-Qur'an itu tidak bisa dipahami. Ya, amma annahu la yafhamu syai'an minal Qur'an. Adapun ya bahwasanya sedikit saja tidak bisa dipahami Al-Qur'an, ya, ilal mujtahid mutlak, kecuali hanya mujtahid mutlak, yang ulama besarnya saja. Fahadha kalamu ghairi, maka ucapan ini nggak benar, ya. Ucapan ini nggak benar, katanya yang mengatakan sedikit saja atau ada sesuatu dalam Al-Quran yang tidak bisa dipahami kecuali ulama saja, ini ucapan yang tidak benar, ya, karena tadi ya bahwasanya Al-Quran itu isinya kebanyakannya mudah dan jelas dipahami oleh semua orang. Itu ya, tadi amma annahu la yafhamu syai'an minal Qur'an. Adapun seorang yang tidak bisa memahami sedikit pun dari Al-Qur'an kecuali ulamanya saja, maka ucapan ini tidak benar. Ya. Yang benar, Al-Qur'an kebanyakannya bisa dipahami oleh orang awam. Yang adapun yang tidak bisa dipahami orang awam itu rincian, bagian-bagian detail, ya, namun itu sedikit saja. Wa yaquluna, mereka mengatakan lagi, ya, orang-orang cerdas yang mengaku dirinya berilmu, intelektual, mereka mengatakan muhawalatu fahmil Qur'ani minat taklifi, upaya atau usaha untuk memahami Al-Qur'an minat taklif, kata mereka ini bentuk membebani diri, bima la yastata'u, dengan hal yang tidak mampu. Ya, kata mereka itu membebani diri memahami Al-Quran itu bentuk beban bagi mereka, membebani diri. Wasyurutul lati dzakaraha ulama'u qalu, dan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan la budda an tatawaffara fil mufti. Ya, syarat-syarat yang telah dibuat oleh ulama, mereka mengatakan la budda, haruslah, mau tidak mau terpenuhi bagi si mufti, yuridunaha biha, syarat-syaratnya, ya, yang mereka inginkan adalah al-mujtahidul mutlak, yaitu ulama besar. Mufti itu orang yang berfatwa, ya, yang memberikan fatwa. Kata mereka, bagi mufti harus terpenuhi syarat-syarat. Wala yuriduna annaha la budda an tawaffara fi kulli man yuridu an yatadabbara al-Qur'ana wa yastafida minhu. Dan mereka, ya, yang para ulama yang meletakkannya atau yang membuat syarat-syarat itu wala yuriduna, tidak menginginkan, annaha, bahwasanya, la budda an tatawaffara, haruslah terpenuhi, fi kulli man, bagi orang yang ingin, setiap orang yang ingin mentadaburi Al-Quran dan mengambil faidah darinya, ya, seperti itu. Jadi kata mereka syarat-syaratnya itu tadi, ya, misalnya harus paham ilmu alat, ya, misalnya ilmu alat itu seperti usul fikih, ya, mungkin ilmu menafsirkan Al-Quran, ilmu bahasa Arab gitu. Kata mereka gitu. Jadinya kalau mau memahami Al-Quran harus terpenuhi syarat-syarat itu dulu. Kalau belum punya ilmu alatnya, ya jangan memahami, ya ikut gurunya aja gitu. Kan, jadi
Kan para ulama mereka tidak menginginkan seperti itu yang dibuat syarat-syarat oleh mereka nih, orang-orang yang menganggap cerdas dirinya. Yang benar padahal para ulama itu tidak membuat syarat-syarat seperti itu. Tidak membuat syarat-syarat seperti itu bagi orang yang mau mentadaburi Al-Quran, mengambil faedah darinya. Nggak harus cerdas banget kok, nggak harus belajar ilmu alat, misalnya nahwu shorof, kemudian ilmu alat, kaidah tafsir. Ya, itu mungkin ya ketika ingin mengambil kesimpulan hukum ya, rincian agama, nah baru ulamanya. Tapi kalau perintah, larangan, hal haram, hal yang halal, itu kan jelas, tidak perlu ada bahasa Arab, kita harus meneliti, harus, nggak perlu ya. Summa hiya syurutun listinbatil ahkamil ghamidatil khafiyah. Kemudian juga syarat-syarat untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum al-ghamidah yang samar, al-khafiyah yang belum jelas ya, yang belum nampak. Seperti itu. Walaysat syarton fi fahmil umuril wadihah. Jadi bukan menjadi syarat ya, hal itu bukan menjadi syarat untuk memahami perkara-perkara yang mudah, mislu tauhid, seperti tauhid ya. Ini di halaman berikutnya ya, halaman 42 ya. Di bawahnya halaman 42, walaysa syartan fi fahmil umril wadihati, bukan menjadi syarat untuk memahami perkara-perkara yang mudah, misal tahu seperti tauhid, beribadah kepada Allah. Mudah, nggak harus belajar bahasa Arab dulu, nggak harus belajar ilmu alat dulu, nggak harus jadi ulama dulu. Perintah tauhid ya ibadah kepada Allah. Dan juga bukan syarat untuk memahami bahaya syirik, harus paham tadi syarat-syaratnya. Wal wajibati al-zahir, dan juga hal-hal yang wajib, yang nyata, yang jelas, nggak perlu ada syarat-syarat seperti ini harus ilmunya tinggi. Wal muharramatu zahiratu, dan juga hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang, yang haram itu juga sudah jelas. Jadi tidak perlu ada syarat ini ulama harus nyampe level tertinggi, harus paham ini, paham ini. Ya, kalau hal-hal yang mudah, hal-hal yang jelas, yang gamblang, tidak perlu ya, harus terpenuhi syarat-syarat seperti syarat-syarat menjadi ulama ya. Nanti untuk hukum-hukum rincian dalam agama, nah itu mungkin bagian ulama ya. Namun intinya tadi Al-Quran seluruh isinya mudah dipahami ya, dan kebanyakan mudah dipahami. Adapun yang belum jelas itu nanti bagian ulama yang menjelaskan atau buka tafsirnya, maksudnya apa, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.